Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Nuwasil qira'atana fi kitab Tuhfatil Washabiyah fi tashil matn al-Ajurumiyah. Tawaqqafna 'inda qala al-musannif al-muttasil. Benar enggak? Kata wal muttasil lahu 12 dhamiran hadha sah. Athani طيب athani ya na wa hiya lil mutakallim alladhi ma'ahu ghayruhu aw al mu'azzim li nafsihi. Nah, ini adalah dhamir mutakallim yang bersamanya ada orang lain atau dia sedang mengagungkan dirinya sendiri. Contohnya darabna Zaidun atau darabana Zaidun. Zaid memukul kami. Zaid memukul. Paham? Ya. Nah, di sini mutakallim yang diajak bicara. Ya. Yang diajak atau yang sedang yang bicara, afwan ya. Agak enggak fokus, ada suara besi-besi gimana? Nah, yang dia itu mutakallim, orang yang berbicara. Paham enggak? Fokus. Bersamanya ada orang lain atau memang dia sedang mengagungkan dirinya sendiri. Biasanya diterjemahkan kami atau kita. Gitu ya. Darabana Zaid memukul kita. Kemudian kaf. Ini dibaca sendiri aja insyaallah jelas ya. Insyaallah jelas ini. Mudah insyaallah. Ini fa dhamiru fi jami' hadhil amthalah. Maka dhamir halaman 213 pada seluruh contoh ini dhamirun muttasil. Dia dhamir muttasil. Mabniyun fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddam. Dia mabni, tempatnya nasab sebagai maf'ul bih muqaddam. Ya mahalnya nasab dia sebagai apa? Maf'ul bih muqaddam. Zaid fa'il muakhar. Paham ya? Jadi kayak gitu. Kaidahnya setiap ada dhamir yang muttasil bersambung dengan fi'il, maka dia fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Itu kesimpulannya. Wal munfasil huwa alladhi yubtada'u bihil kalam. Munfasil lah dia adalah yang dimulai dengannya kalam. Atau kalam dimulai dengan dhamir munfasil. Wa yaqa'u ba'da illa fil ikhtiyar, dan bisa terletak setelah illa pada perkataannya orang biasa. Wa dzalika, yang demikian itu contohnya iyyaka min qaulika iyyaka akramtu. Iyyaka akramtu. Hanya kamu yang saya muliakan. Hanya kamu yang saya muliakan. Jadi iyyaka di sini sebagai dhamir munfasil. Paham ya? Dia mahal nasab sebagai maf'ulun bih. Baik. Wa ma akramtu illa iyyak, bisa juga. Saya tidak memuliakan kecuali dirimu. Walahu aidan 12 dhamiran, dan dia juga memiliki 12 dhamir. Itsnan lil mutakallim, 2 buat yang bicara. Khamsa lil mukhatab, 5 buat lawan bicara. Khamsa lil ghaib, 5 lagi buat ghaib, orang ketiga. Awal yang pertama iya. Ini buat mutakallim wahdah, orang yang bicara sendiri, baik mudzakkar atau muannas. Ini makna-makna dhamir juga insyaallah jelas. Paham ya? Karena dia cabang dari huwa huma hum hiya huma hunna gitu kan. Iya ya cabang dari ana. Iyana cabang dari nahnu. Iyyaka dari anta. Jadi paham ya? Nah. Fa dhamir fi jami' hadhil amthilah. Dhamir pada seluruh contoh ini dhamir munfasil namanya. Mabniun fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddam. Dia mabni mahall nasab sebagai maf'ul bih muqaddam. Wa akramtu fi'lun wa fa'il. Akramtu fi'il dan fa'il. Paham ya kawan? Jadi dhamir ini semua dia tidak akan terjadi pada jumlah, melainkan dia i'rabnya jadi maf'ul bih. Paham ya? Melainkan i'rabnya jadi maf'ulun bih. Mithalu muqaddaman min tanzil qala ta'ala. Contohnya ya dari Al-Qur'anul Karim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mana syahidnya?
Iya kan. Iya, hanya kepadamu saya beribadah. Iya, menyembah, beribadah. Dan hanya kepadamu saya meminta pertolongan. Ini memberikan faedah al-hasr. Sebenarnya ntar kita bahasnya di kitab selanjutnya. Karena antum ya bosan kali dengar hasr. Baik. Ya semoga ya biar mungkin ya biar. Mungkin. Amin. Jangan bosan dengan ilmu yang diulang. Karena bitakrar yata'allamul himar. Dengan diulang-ulang himar bisa paham. Ya, himar belajar dengan diulang-ulang, gitu ya. Maksudnya apa? Himar itu adalah ablad, ya, hewan yang paling bodoh. Ya, kalau antum katakan jangan makan ini, dia makan. Antum jangan ke situ, dia malah ke situ. Paham? Jangan ke sini, malah ke sini. Paham? Pagi antum bilang, pokoknya ini jangan dimakan, makan deh. Siang saya makan, digebuk dan dimakan tetap. Sore tetap dimakan lagi. Itu himar kayak gitu sya'annya. Ya. Besok kita bilang jangan dimakan lagi. Kita omelin, tetap tuh dimakan sama dia. Karena himar kayak gitu. Tapi kalau antum ulang-ulang terus dengan tidak bosan antum ngajarin dia, ya, dengan tidak bosan antum mengajarnya himar, dia paham tuh apa yang dimaksud. Nah, ya, dia ngerti lama-lama. Nah, itu himar. Diulang-ulang jadi paham. Masa manusia diulang-ulang enggak paham. Allahul musta'an. Tuh, orang Yaman tuh kalau anda bilang perkataan ini tawa semua. Bitakrar yata'allamul himar, langsung tawa mereka. Pemithalu muakhiran qauluka. Contohnya yang muakhir, yang diakhirkan adalah perkataanmu, ma akramtu illa iyyak. Saya tidak memuliakan kecuali dirimu. Intinya dia mau muqaddam atau muakhir, selagi dia bentuknya demikian, iyyaka iyyakuma, na'am barakallahu fikum, dia adalah maf'ulun bih. Paham ya? Wa qala ta'ala amara alla ta'budu illa iyyah. Paham ya? Begitu. Tuh ya. Wa sahihu, dan yang sahih anna dhamir huwa iya faqat. Bahwasanya dhamirnya itu cuma iya saja. Tadi kan kita katakan dhamir munfasil itu iyyaka, iyyaki, iyyakuma, iyyakum, ya kan? Iyyaha, iyyahu, iyyaha, iyyahuma, iyyahum, iyyahunna, itu kan? Ternyata dhamirnya yang sahih menurut para ulama itu cuma iya saja. Walau haqiquha hurufun tubayyinul murad min ifradin wa tasniyah wa jam'in wa tadhkirin wa ta'nitsin wa takallumin wa khitabin wa ghaibatin. Naam. Adapun lawahiknya yang mengikuti dhamir tersebut, paham ya? Yang mengikuti iya itu kayak ka, kuma, kum, itu hurufun. Dia adalah huruf. Paham? Dia bukan dhamir tapi dia huruf. Tubayyinul murad, yang fungsinya untuk menjelaskan yang dimaksud. Min ifradin, baik dari mufradnya. Yang kita maksud ini mufrad atau muannas? Paham? Kamu diperintahkan oleh dia. Dianya itu siapa? Apa huwa atau hiya? Jadi paham ya? Ha atau hu. Itu fungsi dari iyaha sama hu-nya. Tubayyin al-muradu min ifradin wa tathniyatin wa jam'in. Kamu diperintahkan oleh dia itu, oleh mereka. Ini merekanya 2 atau 3 atau 4. Atau 2 atau 3, paham ya? Atau lebih dari 3. Paham? Wa jam'in wa tadhkir mudzakkar muannas. Kemudian juga yang cara diajak bicara orang ketiga, itu dipahami ini semua dengan lawahik yang dia itu adalah ha, huma, hum, paham ya? Wa hadza madhhabu Sibawahi rahimahullahu taala, dan ini madhabnya Sibawahi. Nah, fa'ala hadza, maka
di atas pendapat ini, ya hafizakumullah, antaqala fi i'rab iyyaka akramtu, engkau katakan ketika mengi'rab iyyaka akramtu, iya dhamirun munfasil mabaniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddam, wal kaf harfun dalun ala khitabil mufradil mudzakkar. Adapun kaf dia huruf yang menunjukkan atas khitab lawan bicara yang mufrad dan mudzakkar. La mahalla lahum min al-i'rab, dia enggak ada kedudukan dalam i'rab. Waqis alaihi baqiyatul amsal, dan kiaskanlah di atas i'rab ini sisa-sisa dari contohnya. Paham ya? Contohnya misalkan iyahu, berarti hu harfun dalun ala ghaib, ya, al-mufrad al-mudzakkar. Itu tinggal kayak gitu dong ikhwan. Bisa dipahami? As'ilah, silakan dikerjakan. Berikutnya al-maf'ul al-mutlaq. Qala al-musannif rahmatullahi alaihi babul masdar. Bab al-masdar. Bisa dikatakan al-maf'ul al-mutlaq, bisa dikatakan apa? Al-masdar. Karena kan maf'ul mutlaq dia dari masdar. Nah, dan masdar bisa jadi maf'ul mutlaq. Al-masdar huwa ismul mansub. Masdar dia adalah isim yang mansub. Alladzi yang yaji'u tsalitsan fi tasrifil fi'il. Datang ketiga. Datang ketiga ketika mentasrif fi'il. Daraba yadirbu darban. Paham ya? Daraba yadirbu darban. Ini darban datang ketiga, itu namanya masdar. Paham ya? Ayo. Itu namanya masdar. Ini sebenarnya hanya ya untuk pemula. Intinya dia kapan isim atau masdar dia mansub, maka kemungkinan besar dia bisa sebagai maf'ulun mutlaq. Paham ya? Nah, dan masdar itu apa? Dia adalah kata yang datang ketiga dari tasrifan fi'ilnya. Daraba yadribu darba. Nah, ada penjelasannya di syarah. Qala syarih. Aqulu, saya katakan, atsani minal masubat al masdar. Yang kedua dari yang dinasab itu masdar. Wa huwa 'inda nahwiyin, dan dia menurut ulama nahwu al ismul mansub, isim yang nasab yang datang ketiga ketika mentasrif fi'il. Wa ma'na tasriful fi'il, makna dari tasrif fi'il adalah taghyiruhu min sighatin ila sighatin ukhra, merubah fi'il tersebut dari bentuknya kepada bentuk yang lainnya. Kama idza qila lak, sebagaimana jika dikatakan kepadamu sarrif darab, coba tasrif daraba, fa innaka tadhkurul madhi awalan, maka sesungguhnya engkau akan menyebutkan madhi pertama. Itu. Summal mudhari tsaniyan, kemudian mudhari yang kedua, ya enggak? Summal masdar tsalitsan, kemudian masdar yang ketiga. Fataqulu daraba yadribu darban, fa darban masdar li'annahu jaa tsalitsan fi taghyiril fi'il min sighatil madhi ila sighatil mudhari'. Dikarenakan dia datang ketiga dari perubahan fi'il, pada perubahan apa? Fi'il dari sigha madhi kepada sigha mudhari'. Wa min sighatil mudhari' ila sighatil masdar. Sigha mudhari' kepada sigha masdar. Paham itu masdar? Itu masdar namanya. Walaysal muradu huna bayan al-masdar li dzati. Tapi yang dimaksud di sini pembahasan kita itu bukan ingin menjelaskan masdar itu sendiri, bukan. Paham ya? Wa innamal muradu bayanun tisabihi al-maf'uliyah al-mutlaqah. Sungguhnya tidak lain tidak bukan, yang dimaksud dari penyebutan masdar di sini adalah ingin menjelaskan ternasabkannya masdar tersebut al-maf'uliyah al-mutlaqah, di atas i'rab maf'ul mutlaq. Paham ya? Itu pengen dijelaskan itu. Dikarenakan maf'ul mutlaq dia masuk dan dia menggunakan lafaz masdar, maka dikenali dulu apa itu masdar. Al-maf'ul mutlaq. Nah, adapun maf'ul mutlaq adalah al-masdar al-masuk. Nah, dia kan masdar al-masuk. Jadi paham kan masdar itu apa kan?
Dia masdar, kemudian dia masuk, bukan majrur, bukan marfu. Al-muakkid li amilihi, yang dia tugasnya untuk menekankan amilnya. Tugasnya pertama untuk menguatkan amilnya. Contoh, darabtu Zaidan darban. Saya mukul Zaid dengan benar-benar memukulnya. Paham ya? Kata dengan terjemah dengan benar-benar memukul itu kita dapati dari kata dorban itu sendiri. Paham ya? Kenapa? Dikarenakan dia maf'ul mutlak yang dia perannya untuk menguatkan amilnya. Amil dari dorban mana? Darabtu. Paham ya? Menguatkan amil atau menguatkan fiil gitu. Lebih bagus menguatkan amil gitu kan. Paham ya? Ya, menguatkan amilnya dia. Jadi darabtu Zaidan dorban. Saya memukul Zaid. Betul-betul saya pukul. Paham? Jadi yang menasab dorban darabtu. Nah, tugas dorban al-muakkid li amili, untuk menguatkan amilnya. Au ilmu bayin li nau'i, atau dia menjelaskan jenisnya. Menjelaskan jenis dari ya yang dijelaskan. Contohnya misalkan darabtu dorban syadidan. Saya memukul dengan pukulan yang keras. Paham? Ya, dorban syadidan. Naam, di sini dia maf'ul mutlak. Fungsinya untuk menjelaskan jenisnya. Menjelaskan jenis pukulan. Saya memukul Z. Kayak gimana pukulannya? Paham ya? Maka dijelaskan pukulan dengan pukulan yang keras. Itu tugas kedua dari maf'ul mutlak. Jadi ntar ada masing-masing caranya untuk membuat li ta'kidil amil, membuat li bayan li nau'ihi, itu ada cara-caranya. Ana makanya kasih contoh-contoh aja dulu gambarannya biar supaya lebih dipahami. Au ada di atau menjelaskan bilangannya. Ini mau makan kali ini kucing. Contoh misalkan darabtu Zaidan dorbatan. Saya memukul Zaid dengan sekali pukul. Dorbatan di sini dia sebagai maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak yang mana fungsinya? Dia fungsinya untuk menjelaskan bilangannya. Berapa kali pukulan kalau ditanya? Maka jawab dorbatan. Sekali pukulan. Paham ya? Sekali pukulan. Nah. Fasumiyya mutlaqan li'annahu lam yuqayyid bi adatin kama qayyida ghairuhu. Ya, dinamakan dia maf'ul mutlak li'annahu, karena dia lam yuqayyad bi adatin, tidak dikoid sedikit pun dengan suatu adat, dengan satu alat. Kama qayyida ghairuhu minal mafa'il, sebagaimana yang dikoid atau diikat yang selainnya dari maf'ul yang lainnya. Contohnya al-maf'ul bih. Maf'ul bih, dia enggak cuma dikatakan maf'ul, tapi ada bihinya. Bihi dia muqayyid buat al-maf'ul. Paham? Al-maf'ul lahu. Paham? Ada li lahunya. Ya, lahu ini sebagai apa? Qaidnya. Ada maf'ul fi, maf'ul ma'a. Bisa dipaham ya? Maf'ul ma'. Ini semua dia memiliki qaidnya. Adapun maf'ul mutlak udah dia cuma dikatakan al-maf'ul, gitu doang. Paham? Maf'ul al-mutlaq ay bila qaid, tanpa adanya qaid sedikit pun setelah kata maf'ul itu, tanpa adanya ikatan tambahan kata huruf jar ataupun itu ya untuk mengikat kata maf'ulnya. Makanya dikatakan al-maf'ul mutlaq. Baik. Faqaluhu, berkata mereka, al-muakkid li amil ila akhirih, ay annal maf'ul mutlaq ala thalathati aqsamin. Bahwasanya maf'ul mutlaq itu terbagi menjadi 3 bagian. Jadi di sini perkataan musannifnya tadi al-muakkid li amilihi, kemudian awil mubayyin li naw'ihi au adadihi, itu menjelaskan, memberikan isyarat kepada kita annal maf'ul mutlaq ala thalathati aqsamin. Bahwasanya maf'ul mutlaq itu memiliki 3
bagian. Adapun bagiannya kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Ilahuna wallahu taala al-shawab. Walhamdulillahirabbil alamin.